Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa kasih setia kemurahan Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Baik, pagi hari ini kita akan kembali lihat firman Allah tentang kebenaran Allah yang sejati. Itulah yang mengubahkan kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 32, begini firman Allah. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi kebenaran Allah mengubah atau mentransformasi kehidupan saya dan saudara. Pertumbuhan rohani adalah proses dari sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah menjadi kebenaran yang kita kerjakan untuk Allah sendiri. Jadi Allah menggunakan firman-Nya untuk mengubahkan saya dan saudara. Setiap firman adalah cara Allah yang sangat tepat untuk dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan kita. Gunanya hanya satu, mengubahkan kehidupan kita sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak seperti kata-kata biasa. Bahkan Yesus pernah sampaikan, dia pernah berkata dalam Injil Yohanes 6 ayat 6 berkata begini, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Perkataan yang Yesus sampaikan bagi saya dan saudara adalah roti dan hidup, mana dari sorga, yang bertujuan untuk memberikan kehidupan, memberikan penyegaran, memberikan kepastian bahwa umat Tuhan akan dikenyangkan lewat firman Allah. Dan lewat firman yang sama terjadilah pembaharuan, terjadilah transformasi dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan Yohanes 6 ayat 33 berkata, karena roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang menerima roti dari sorga, sebab kita sudah dihidupi oleh Allah sendiri. Jadi waktu Tuhan berbicara, semua hal berubah. Semua hal di sekitar kita, semua diciptakan karena Tuhan berfirman. Bahkan kita melihat sekarang ya, alam pun Tuhan ciptakan oleh firman. Bahkan firman pun pernah berkata, waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Lewat firman Allah lah semua Tuhan jadikan. Semua Tuhan perlihatkan bahwa benar-benar firman Allah harus digenapi kepada dunia, kepada orang percaya. Alkitab itu bukan cuma sekedar doktrin Bapak Ibu sekalian. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan yang membangkitkan hidup, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, menggertakkan iblis, kemudian mengubahkan keadaan, memberi sukacita, mengatasi kesukaran, mengalahkan cobaan, menumbuhkan pengharapan, dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah firman Tuhan. Jadi tinggallah terus dalam firman Allah. Yohanes 8 ayat 31 berkata begini, jikalau kamu tetap ada dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hari-hari ini biar kita benar-benar mau tinggal, menyatu dengan firman Allah. Karena seorang murid pasti akan mengikuti apa yang disampaikan oleh sang guru. Ingat, Roh Kudus adalah guru besar kita. Yesus adalah imam besar kita yang juga memimpin kehidupan kita, mengubahkan, mentransformasi
mengubahkan setiap keadaan kita. Jadi kita harus menerima otoritasnya. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Membawa kita semua ke dalam kebenaran. Dari yang dulunya kita didapati tidak benar, tetapi sekarang puji Tuhan, Tuhan mengubahkan, membawa kita kepada kebenaran. Biarlah Alkitab menjadi standar otoritas bagi hidup kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, biar itu boleh menjadi standar. Alkitab menjadi standar, ukuran, tolak ukur untuk kita menjalani kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Amin firman Tuhan. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tetap membawa kami kepada perubahan demi perubahan. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu pada pagi hari ini boleh membawa kami semakin melekat dengan Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami akan terasa jauh tanpa kami melekat dengan Tuhan. Mari pegang tangan kami, Roh Kudus, bawa hidup kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Roh Kudus, bawa hidup kami agar supaya semakin intim bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, taruhkan berkat-Mu ke dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya firman Allah tidak pernah gagal. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, yang kami imani bahwa firman-Mu menjangkau kehidupan kami. Terima kasih, memberkati bangsa negara kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, memberkati semua pemerintahan yang terlibat untuk boleh mengatur pemerintahan di Indonesia. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk memberkati negara bangsa kami. Bahkan Bapak Ibu Gembala juga yang mengembalakan jemaat-jemaat Church on the Way di Temanggung, kami tahu bahwa juga Engkau akan tetap memelihara hidup mereka, memberkati, mengurapi, menguatkan, memberikan hikmat yang ajaib dari sorga, agar supaya dapat mengembalakan jemaat dengan lebih dahsyat lagi, lebih diurapi lagi, karena Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Memberkati kami mungkin yang sedang sakit di hari-hari ini, kami mungkin yang sedang lemah, Tuhan tolong kekuatan, kesembuhan, kesehatan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami hanya bisa berkata kepada Tuhan, jadilah kepada kami seperti firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami alaskan semua doa kami dengan iman, dengan yakin dan percaya kepada Yesus yang menjawab doa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.